Dalam video saya yang baru-baru ini saya upload yang terkait dengan masa kerja itu bukan merupakan lagi syarat utama di dalam pengajuan ke profesor. Ada beberapa komentar yang mungkin saya akan menanggapi terkait dengan komentar tersebut. Mau tahu bagaimana komentarnya dan bagaimana penjelasan saya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing, bantu menjawab dari komentar-komentar yang terkait dengan video saya yang judulnya itu terkait dengan masa kerja itu bukan merupakan lagi syarat utama untuk menjadi seorang profesor. Jadi disclaimer dulu dari video saya ini hanya sekedar sharing, bukan untuk menggurui seperti apa yang dikomentari ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berkomentar. Jadi kita ini saling berbagi ilmu, saling berbagi informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, jadi terkait dengan masa kerja itu bukan lagi merupakan syarat utama di dalam pengajuan profesor, di mana salah satu komentar itu mengatakan bahwa rujukannya kok dari informasi profesor lain gitu, seharusnya berdasarkan aturan yang jelas. Jadi yang pada video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa informasi yang saya dapatkan, memang yang saya nyatakan di dalam video itu adalah bersumber dari profesor, tetapi ketika kita melakukan komunikasi, cerita-cerita, itu adalah dia juga menyampaikan bahwa aturannya itu ada di sini. Memang saya tidak menyebutkan aturan tersebut ada di dalam video tersebut ya. Tetapi yang perlu juga diketahui bahwa sumber rujukan seorang profesor yang saya jadikan sebagai reference untuk video saya itu mereka-mereka yang mengoreksi PAK teman-teman dosen yang akan menjadi profesor gitu. Jadi bukan profesor yang bukan mengurusi PAK, tapi mereka-mereka yang mengurusi PAK yang untuk menjadi profesor. Mungkin pada video berikutnya saya akan sharing terkait dengan banyak sekali ajuan dosen-dosen untuk menjadi profesor itu kemudian ditolak. Ya, kenapa alasannya ditolak nanti saya akan sharing pada video berikutnya. Lanjut kepada komentar tersebut. Dia menanyakan dasar hukumnya. Dia menyatakan bahwa dasar hukumnya ini sangat jelas bahwa 10 tahun minimal jadi dosen baru bisa menjadi profesor. Itu salah satu syaratnya katanya begitu. Tapi yang perlu diketahui bahwa ada sebenarnya surat edaran yang nanti saya akan tunjukkan ya. Surat edarannya itu per tanggal 25 Mei 2022 ya. Di dalam surat edaran tersebut. Jadi sepertinya yang berkomentar pingin buktinya seperti apa gitu. Jadi saya bacakan dulu. Nah, surat edaran di dalam tanggal 25 Mei tahun 2022 itu yang nomornya 0403 garis miring E.E4 garis miring KK titik 00 garis miring 2022 tentang penyesuaian pedoman operasional kenaikan jabatan fungsional dosen, lektor kepala menuju ke profesor ya, tentang masa kerja ya, di garis bawahi tentang masa kerja. Di mana ada 2 poin utama yang disampaikan di situ. Yang pertama itu adalah ada beberapa maksud saya ada 2 poin utama itu adalah poin yang dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022. Berarti kan sudah berlalu nih, kita kan sudah di 2023. Nah, 2 poin yang disampaikan di situ adalah, ingat ya, kata kuncinya adalah dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022. Kata kuncinya di situ, bahkan di bold di surat edaran tersebut. Nah, jadi 2 poin yang dimaksud itu adalah yang pertama, seseorang yang ketika diusulkan ke lektor kepala dengan masa kerja kurang 8 tahun, itu akan dihapus sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli, tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi aturan ini akan dihapus, ya. Aturan ini tidak berlaku bagi seseorang yang akan mengajukan ke lektor kepala. Misalnya contohnya saya nih, dari asisten ahli
ataupun dari lektor lah, mau ke lektor kepala, tapi saya belum 8 tahun. 8 tahun sejak asisten ahli itu. Aturan tersebut itu akan dihapus ketika saya memiliki sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan atau yang tertera di dalam surat edaran tersebut. Nah, seperti apa? Misalnya, di situ tertulis jelas bahwa diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan serta lampiran 5 peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4 _8 Romawi _PB _2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan tabel 7 butir 1 butir 11 butir 12.2 masing-masing di halaman 31, 34 dan 35. Bapak Ibu lihat pada aturan tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, di mana aturan ini ya yang 8 tahun ini dia akan dihapus jika saya misalnya dari asisten ahli ataupun dari lektor kemudian menuju lektor kepala tapi belum 8 tahun punya pengalaman menjadi seorang dosen, itu akan dihapus jika satu saya bisa publish di jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti. Dalam hal ini adalah bisa di Web of Science ataupun yang terindeks Scopus dengan SJR minimal di atas 0,1 atau 0,10 atau memiliki Jurnal Impact Factor Clarify Analysis Web of Science paling sedikit 0,05. Nah itu. Kemudian, tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinue atau cancelled di Scopus atau Skimago serta kelompok Emerging Source Citation Index. Ini pernah saya bahas ya, yang terkait dengan publisher yang ESCI dan SCI. Karena kalau kita untuk mengajukan ke lektor ataupun ke profesor, ketika kita punya publisher artikel-artikel, ternyata publisher kita itu ESCI ya, Emerging Source Citation Index, maka itu tidak bisa dipakai khusus untuk ke profesor. Tidak bisa dipakai untuk ke profesor, tetapi tetap mendapatkan kredit poin. Dan itu sudah tertera di dalam aturan, nilai poinnya itu kalau nggak salah, kalau masih saya ingat itu 15. Jadi kalau Bapak Ibu punya paper internasional, ya meskipun itu terindeks Scopus, ya tetapi publishernya itu adalah Emerging Source Citation Index atau disingkat dengan ESCI. Beda dengan SCIA, Science Citation Index Extended. Nah itu, jadi ada 2 itu pernah saya bahas di situ. Nah, itu nilai poinnya yang publish di ESCI itu hanya cuma 15 poin kalau nggak salah. Berarti dengan kata lain itu adalah hampir sama dengan jurnal nasional terakreditasi Sinta 5 sama Sinta 6 gitu. Apakah itu terindeks Scopus? Iya, terindeks Scopus. Cuma itu tadi di dalam aturan sudah tertulis jelas di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mau mempublish artikel ilmiahnya, perhatikan jurnalnya itu apakah dia indexingnya itu selain Scopus, kemudian Google Scholar, kemudian Web of Science, apakah dia juga terindexing ESCI atau SCI, ya ESCI, saya ulangi lagi ESCI, nanti saya tulis di situ ya, Emerging Source Citation Index, sama SCI yang diakui itu adalah SCI, Science Citation Index Extended. Nah, itu yang diakui di situ. Nah, biasanya ESCI ini banyak kita temui di jurnal-jurnal seperti Hindawi, kemudian ada yang di beberapa di MDPI, semacam itu. Itu Bapak Ibu bisa menemukan di situ. Nah, itu kalau kasus untuk yang diusulkan ke lektor kepala. Nah, bagaimana kalau kasus yang diusulkan ke guru besar ataupun ke profesor? Nah, jadi berdasarkan komentar yang ada di dalam video saya tersebut, katanya itu masa kerjanya harus 10 tahun. Memang 10 tahun memang benar, tetapi itu akan dihapus, 10 tahun itu akan tidak berlaku kalau saudara punya persyaratan yang diajukan di sini. Jadi, di poin B, di poin kedua, berdasarkan dari surat edaran tersebut, seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10 tahun atau 20 tahun, itu tidak akan berlaku.
tetapi diperlukan karya-karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan penjelasan tabel 7, butir 1, butir 1, butir 11, dan butir 12.2, gitu. Kalau Bapak Ibu tidak memenuhi aturan yang ada di situ, ya tetap aja yang 10 tahun berlaku. Lagian kita juga kalau kita menghitung kalkulasinya ya, kalkulasi misalnya ya, dari asisten ahli ke lektor, katakanlah lektor 200, itu nunggu 2 tahun tuh. Dari lektor 200 misalnya mau ke lektor 300, itu kalau yang tidak produktif berarti ya, artinya tidak produktif, kita hitung aja yang tidak produktif, berarti 2 tahun juga, itu saja sudah 4 tahun. Tetapi kalau misalnya dari lektor 200 mau ke lektor kepala 400, itu juga butuh 2 tahun, itu sudah berapa? 4 tahun. Nah, kalau misalnya sekian dari lektor kepala 400 mau ke 850, guru besar yang paling poinnya yang paling rendah itu, nah itu Bapak Ibu bisa tidak berlaku yang 10 tahun ini tadi, artinya kan Anda berarti hanya cuma butuh 2 tahun untuk ke sana tuh. Berarti total 6 tahun. Tetapi dengan persyaratan yang sesuai pada poin B ini, jadi yaitu Bapak Ibu yang bersangkutan yang diusulkan itu harus publish di jurnal terindeks dengan berbasis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek-Dikti. Dalam hal ini adalah Clarify Analytic Web of Science ataupun Scopus dengan SGR Journal atau Journal Impact Factor di Web of Science sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak atau impact factor di klaster bidang ilmu sebagai berikut ya. Jadi kalau ada di tabelnya ya, di surat edaran itu, kalau untuk yang bidang ilmu art dan humanities ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, rumpun ilmu agama dan rumpun ilmu humaniora, itu impact factor untuk Scopusnya itu ISGR-nya itu 0,25, sedangkan Web of Science-nya 0,50. Bapak Ibu harus memenuhi itu dulu tuh. Kemudian kalau yang di ilmu sosial itu Scopusnya 0,40, sedangkan yang Web of Science-nya 0,80. Kemudian yang di Sains itu adalah yang Scopusnya 0,50 dan Web of Science-nya itu adalah Sains. Dengan kata kuncinya, kalau Bapak Ibu ya sering mengupdate informasi tentang jurnal, sebenarnya kalau Bapak Ibu mendapatkan jurnal yang impact faktornya 3, itu Q1, sudah Q1 itu, impact factor 3. Tetapi ingat, impact factor 3 itu, 3, 4 itu, tinggal nggak diinjak-injak aja itu paper kita. Gitu. Jadi, semakin tinggi impact faktornya, ya semakin ketat untuk masuknya ke sana. Gitu. Jadi, sekali lagi saya jelaskan bahwa video yang saya sharing ini bukan sekedar menggurui, tapi kita sharing gitu. Sharing. Jadi, baik itu aturan masa kerja 8 tahun maupun yang 10 tahun itu, Bapak Ibu, itu akan dihapus, akan tidak berlaku kalau Bapak Ibu punya publikasi yang itu tadi, yang diajukan untuk ke profesor ataupun ke lektor kepala. Ingat ya, jangan kalau misalnya publikasi di ESCI, ya, Emerging Source Citation Index, itu bisa dipakai, bisa dihitung, tetapi tidak bisa dipakai untuk persyaratan ke profesornya, semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Jadi ini bukan, saya tidak subjektif hanya karena berdasarkan sumber 1 atau 2 profesor, bukan. Yang profesor yang saya tanya itu juga ada beberapa profesor, lebih dari 2 profesor, dan itu mereka adalah yang sering memeriksa PAK-nya teman-teman dosen yang akan maju ke profesor. Nanti pada video berikutnya saya akan menjelaskan dari sekian ribu dosen yang akan maju ke profesor, ribuan juga yang ditolak. Ada apa? Ya mungkin karena itu tadi, ya, tidak memenuhi syarat, salah satunya itu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.